aliran realisme hukum ini ya, yang berkembang di Amerika Serikat dan Skandinavia. Aliran realisme hukum mempunyai standing position bahwa hukum adalah hasil dari kekuatan sosial dan alat kontrol sosial. Ya, penganut aliran realisme hukum antara lain Carl Dickerson di William, Jeremy Frank, Oliver Wendell Holmes. Ini tidak percaya pada konsepsi hukum normatif, kecuali konsepsi hukum apa yang dilakukan di pengadilan, atau dengan kata lain hukum dipraktikkan di pengadilan. Dan itu aliran ini fokus juga pada perilaku manusia dan kehidupan empiris. Nah, pembagian ada dua aliran, ya, realisme hukum. Pertama, realisme Amerika, pragmatic legal realism. Aliran ini mengacu pada empirisme hukum, khususnya pengalaman yang dapat ditimpa dari pengadilan. Dalam hal ini, sistem hukum Amerika sangat kondusif dan terbukti memang kaya dengan putusan-putusan hakimnya. Aliran realisme Amerika tidak percaya dengan pragmatik hukum yang hanya berdasar pada ketentuan hukum di atas, tapi hukum mengikuti peristiwa-peristiwa konkret yang muncul dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalil-dalil hukum yang bersifat universal diganti dengan logika yang fleksibel dan eksperimental sifatnya. Menurut realisme Amerika ini, hukum tidak bisa bekerja sendiri, tapi membutuhkan aspek lain seperti ekonomi, psikologi, sosiologi, dan kriminologi, sehingga hukum bisa bekerja secara efektif. Sumber utama dari aliran realisme Amerika adalah putusan hakim. Semua yang disebut hukum adalah putusan hakim. Hakim dianggap sebagai penemu hukum daripada pembuat hukum yang mengandalkan peraturan perundang-undangan. Jadi judgment law itu berlaku di Amerika. Ya, jadi banyak putusan-putusan atau misalnya katakan pemikiran hukum lahir dari putusan pengadilan. Seperti contoh misalnya dalam kasus Marbury versus Madison. Ya, itu praktek yang logis. Ya. Kemudian menjadi penemuan hukum bahwa peraturan di bawah undang-undang tidak boleh melanggar ketentuan dalam konstitusi. Jadi pembuat undang-undang operasional itu tidak boleh menentang apa yang telah dibuat oleh di dalam konstitusi. Ya. Oleh karena itu, dan kemudian urusan pengadilan berkaitan dengan urusan pengadilan. Berkaitan dengan perkara hukum, tidak boleh ada ketentuan lain seperti memberikan perintah kepada pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Ya kan, kalau yang menjadi dasar dari perkara Marbury versus Madison adalah adanya ketentuan dalam Judicial Act itu tentang writ of mandamus. Jadi pengadilan memerintahkan pemerintah untuk berbuat sesuatu, dan itu dianggap bertentangan konstitusi dan di luar dari tugas-tugas pengadilan. Jadi itu, ya, developing law. Atau misalnya dalam hal putusan Mahkamah Agung yang kemudian diikuti dalam amandemen Amerika tentang segregasi sosial, bahwa orang kulit hitam tidak boleh dalam satu ruang, satu tempat bersama orang kulit putih. Ya, misalnya dalam hal di bus, misalnya nggak boleh. Kalaupun ada di belakang dia, ya, paling belakang. Atau dalam restoran nggak boleh duduk dia bersama-sama dalam satu ruangan. Ini yang menjadi amandemen konstitusi Amerika. Jadi segregasi sosial berarti kulit, ras tidak diperkenankan konstitusi. Itu lahir dari putusan pengadilan. Ya, atau misalnya dalam kasus aborsi misalnya. Ya, dalam kasus aborsi hanya diperkenankan apabila terdapat sesuatu yang ekstrim, misalnya kesehatan ibu atau akibat pemerkosaan. Ya, itu. Tapi secara umum aturannya hak hidup tidak boleh dilanggar, tidak boleh dicabut. Jadi ini namanya judgment law, hakim membuat. Kemudian aliran lain dari realisme adalah aliran realisme Skandinavia. Aliran realisme Skandinavia berpendapat bahwa hukum tidak sekedar hanya ditaati karena perasaan takut mendapatkan sanksi, tapi lebih mementingkan pada ketika masyarakat mentaati hukum karena hukum dianggap perbuatan yang baik dan benar. Jadi ada kesadaran masyarakat. Contoh misalnya yang sedikit banyak ya menurut saya, misalnya di jalan raya, secara umum orang ingin berhenti pada situasi lalu lintas berwarna merah, walaupun ada beberapa menerobos, tapi yang berhenti mengatakan pilihan untuk berhenti ketika lampu lintas berwarna merah pilihan baik dan benar. Yang menerobos itu
Ada yang mengatakan ya terabas saja, nggak ada petugasnya. Ya, prinsip-prinsip berpikir pragmatis itu yang terlaksana. Aliran tokoh ini adalah Carl Nickerson Llewellyn, adalah satu tokoh aliran realisme hukum, ya sebagaimana dalam bukunya itu The Normative, The Legal, dan The Job, yang menjadi 9 metode pendekatan yang khas realisme. Pertama, a view of the law is in flux. Jadi hukum itu sebagaimana ada yang diterapkan. Attitude to the law not as an end itself but as means of social end. Jadi tujuannya adalah bagaimana fungsi sosial yang terakhirnya. Ya. Kemudian the belief that society is in continuing process of change and often ahead of the law, so the continuous re-examination revision law is essential. Jadi hukum itu selalu harus diteliti, ya, diteliti kemudian dikaji supaya itulah esensial dari hukum. Ya, kemudian 4, acceptance of the necessity for divorcing if only temporary is and out for purpose of legal study after the various scientific problem has been solved, the power of ideal and fair judgment. Bagaimana penilaian terhadap hukum itu yang seharusnya untuk tujuan-tujuan tugas tadi. Kemudian yang kelima, distrust of traditional concept and legal rules as description of what the court are doing. Jadi situasi di pengadilan mencerminkan juga keadaan dari masyarakat. Sementara itu ada pendapat dari Jeremy Frank, ya, seorang hakim Amerika Serikat, menguraikan pendapat sebagai berikut, ya, bahwa usaha untuk satu konstruktif skeptik, yaitu motivasi hasrat untuk melakukan reformasi terhadap hukum dan kepentingan keadilan, ini selalu dilakukan dilihat dari pekerjaan-pekerjaan legislasi. Hukum tidak mungkin dipisahkan dari putusan pengadilan. Ya, jadi kalau ada putusan pengadilan baik harus diadopsi dalam hukum. Hukum tidak dapat disamakan dengan aturan hukum yang tetap. Ya, karena prinsip tadi bahwa hukum yang terbaik adalah hukum yang hidup dalam masyarakat. Putusan hakim tidak diturunkan secara otomatis dari aturan-aturan yang bersifat tetap. Ya, karena putusan hakim itu harus dikaji, ya, dicari sarinya kemudian diterapkan dalam satu undang-undang. Tidak dapat menerima pandangan bahwa prinsip-prinsip hukum selalu benar dan baik, selalu mencerminkan kepastian, keamanan, dan harmoni dalam kehidupan bersama. Putusan pengadilan tergantung banyak faktor, antara lain kaidah-kaidah hukum, faktor-faktor hukum seperti prasangka politik, ekonomi, dan moral. 7. Memahami apa yang menjadi dasar dari putusan pengadilan tidak akan menemukan pada rule of law, tapi sangat kasuistis dan ditemukan berbagai faktor termasuk faktor rasional, emosi, perasaan. Jadi cases, ya. Jadi putusan pengadilan berdasarkan kasus. Pengertian apa disebut sebagai hukum mirip dengan pemahaman orang awam tentang hukum, yaitu bukan undang-undang melainkan hukum adalah seperangkat kenyataan-kenyataan suatu putusan pengadilan berkaitan-kaitan yang ada. Jadi masyarakat melihat bagaimana putusan pengadilannya, bagaimana realitasnya, ya.